Halo semuanya, kita berjumpa lagi di kuliah proses manufaktur. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita mengenai proses pengecoran logam. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap di mana logam itu kita panaskan sampai dia mencapai suhu di mana dia bisa kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, proses itu disebut dengan nama ini heating the metal gitu. Nah, proses yang kedua yang akan kita kaji dalam hal ini adalah proses penuangan logam cair ke dalam cetakan. Jadi kalau kita ulang lagi, proses pengecoran logam itu dimulai dari pemanasan. Jadi pemanasan logam sampai suhu di mana dia bisa dituang ke dalam cetakan, dan suhu untuk penuangan itu lebih tinggi daripada titik di mana logam itu meleleh gitu. Jadi suhunya sangat panas. Setelah dipanaskan, kemudian kita tuang, ini pouring namanya, kita tuang ke dalam cetakan. Setelah kita tuang, logam cair itu mengalir ke dalam cetakan. Kemudian baru dia mengeras, atau ini disebut dengan nama solidify. Jadi dia menjadi beku. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan mengkaji proses pemanasan dan proses penuangan atau pouring. Nah, untuk proses pemanasan yang akan kita kaji adalah kita akan coba menghitung secara teoritis seberapa banyak energi panas yang kita butuhkan untuk melelehkan logam. Kemudian setelah mencapai titik lelehnya, dia mencapai suhu di mana dia bisa kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, untuk memanaskan logam itu sendiri, nah kita mulai dari T0. T0 ini adalah suhu ruang ya. Jadi biasanya kita bekerja mulai dari suhu ruang, temperatur ruang, dan ini adalah 25 derajat Celcius. Nah, kita panaskan logam itu dari suhu ruang menjadi Tm. Ini adalah Tm, ini titik leleh. Nah, titik leleh. Kemudian kita panaskan terus sampai dia mencapai yang disebut dengan nama Tp. Nah, Tp ini disebut dengan nama pouring temperatur, suhu penuangan atau pouring temperatur. Oke. Nah, ini dia. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tp, pouring temperatur, itu lebih besar daripada Tm. Dan tentu saja Tm itu dia lebih besar daripada TO yang merupakan suhu ruang atau suhu kamar. Nah, rumus ini kita gunakan secara teoritis, bisa kita gunakan untuk menghitung energi panas yang kita perlukan. Ada beberapa konstanta atau variabel lain yang kita perlukan, yaitu density atau massa jenis dari logam itu sendiri. Kemudian ada beberapa konstanta di mana antaranya itu CS dan CL. CS ini adalah panas spesifik untuk logam itu pada saat dia berada dalam kondisi solid atau padat. Kemudian CL adalah panas spesifik, konstanta panas spesifik untuk logam tersebut pada saat dia berada pada kondisi liquid. Ini salah ya. Ini harusnya adalah bukan solid. Ini harusnya adalah liquid. Oke. Nah, kemudian konstanta yang lain kita perlukan adalah HF, itu disebut dengan konstanta heat fusion. Ini dia. Kemudian yang terakhir yang kita perlukan adalah volume. Ingat, logam kita tuangkan, dia masuk ke dalam cetakan, ada proses yang disebut dengan nama proses penyusutan atau shrinkage. Nah, di volume ini sebenarnya adalah volume cetakan yang harus diisi oleh logam cair. Atau volume rongga cetakan
yang diisi oleh logam cair yang panas itu. Nah, ingat kalau misalnya produk yang kita inginkan itu volumenya adalah 1 cm kubik, maka cetakannya, rongga cetakannya itu harus dibuat sedikit lebih besar daripada 1 cm kubik karena ada faktor penyusutan tadi. Dan oleh karena itu volume material yang harus dituangkan itu harus sama dengan volume rongga cetakan yang lebih besar dari volume materialnya tadi, sehingga seluruh rongga cetakan terisi. Kemudian kita juga bisa men-tackle atau mengantisipasi proses penyusutan yang terjadi nantinya pada saat logam tersebut mulai membeku dari panas dan dalam kondisi cair menjadi dingin dan dalam kondisi solid atau padat gitu. Nah, ini persamaannya cukup sederhana, bisa kita gunakan. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh soal. Nih contoh soalnya. Jadi ada logam tertentu, alloy tertentu, volumenya 1 meter kubik. Dia akan dipanaskan dari temperatur kamar, room temperature, menjadi 100 derajat Celcius above, lebih tinggi, di atas its melting point for casting, untuk proses pengecoran. Jadi dia akan dipanaskan dari suhu kamar menjadi 100 derajat Celcius lebih tinggi dari melting point-nya, 100 derajat Celcius lebih tinggi dari titik lelehnya. Massa jenisnya ini 7,5 gram per cm kubik, melting point-nya 800 derajat Celcius, specific heat ini 0,33 dalam kondisi solid, kemudian 0,29 specific heat-nya dalam kondisi liquid. Kemudian heat of fusion-nya 160 joule per gram. Mari kita list semua besaran kita ketahui. Yang pertama yang kita ketahui itu adalah volume. Volumenya 1 meter kubik. 1 meter kubik, dan ingat ini density ini per cm kubik. Jadi 1 meter kubik harus kita rubah menjadi cm kubik. Nah, 1 meter 100 cm. Dia 1 kemudian dikubikkan, berarti 100 pangkat 3 ya. 100 pangkat 3, dan oleh karena itu ini adalah 10 pangkat 6 cm kubik. Yang pertama kita ketahui. Kemudian dia dipanaskan mulai dari room temperature, berarti T0 itu ada 25 Celcius. Massa jenisnya rho, sebut saja rho, itu adalah 7,5 gram per cm kubik. Melting point-nya Tm itu 800 derajat Celcius. Kemudian specific heat dalam kondisi solid itu adalah CS, itu nilainya 0,33 joule per gram derajat Celcius. Kemudian dalam kondisi liquid itu adalah CL, nilainya adalah 0,29 joule per gram derajat Celcius. Kemudian heat of fusion dalam ini adalah HF, lambangnya itu adalah 160 joule per gram. Hal terakhir yang kita adalah TP, itu pouring temperature. Ingat, dia akan untuk casting, dan suhu untuk tuangnya itu adalah 100 derajat Celcius lebih tinggi daripada melting point. Melting point-nya berapa? 800 derajat Celcius. Ini 800 ditambah 100, oleh karena itu nilainya 900 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah ketahui nilai semua variabel yang kita perlukan. Nah, sekarang kita perlu persamaan ini. Saya kopikan saja persamaan ini. Oke.
Oke. Dalam hal ini H, jadi kita masukkan saja semua variabel yang kita ketahui ke dalam persamaan ini. Rho, kita lihat rho nilainya 7,5, kemudian kali volume 1 juta 10 pangkat 6, kemudian kali CS 0,33 kali TM melting point 800 kurang TO suhu kamar 25 ditambah HF heat of fusion 160, kemudian ditambah dengan CL 0,29 dikali pouring temperatur 900 TP dikurang TM melting temperatur 800. Nah, kalau kita menghitungnya dengan benar, kalau dihitung dengan benar maka hasilnya 3,3 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, ini adalah jumlah energi panas yang kita perlukan untuk memanaskan logam tersebut sampai dia pada pouring temperaturnya. Dan perlu kita ingat, nah, nilai ini adalah nilai teoritis, ya. Ini nilai teoritis karena banyak faktor lain yang mempengaruhi proses pemanasan logam ini. Salah satunya adalah heat loss. Jadi energi panas yang hilang, dan nilai ini tidak dipertimbangkan oleh persamaan ini. Oke. Nah, itu proses pemanasan, ya. Sekarang kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses penuangan. Nah, untuk proses penuangan ini sketsa dari cetakan. Nah, dua prinsip fisika yang akan kita gunakan dalam proses penuangan. Yang pertama itu adalah teorema Bernoulli. Kemudian ini continuity law, atau ini dalam bahasa Indonesia ini adalah prinsip mengenai debit gitu. Kita ingat debit itu adalah volume per satuan waktu. Jadi dia laju sebenarnya, tapi laju ini adalah dalam bentuk volume per satuan waktu. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah teorema Bernoulli. Kita lihat, ini kita punya ruas kanan dengan indeks 1. Ini artinya titik pertama. Kemudian kita ruas kiri dengan indeks 1, ini titik pertama. Kemudian ruas kanan dengan indeks 2, itu adalah titik kedua. Nah, dalam metal casting, titik 1 ini ada di sini. Ini titik 1. Oke. Itu ada pada saat kita menuangkan logam di dekat cup itu. Ini titik kedua, ini di dasar dari runner itu sendiri. Oke. Nah, dalam persamaan ini H ini adalah ketinggian. Jadi H1, H2 adalah ketinggian, P1, P2 itu adalah tekanan, rho massa jenis, G percepatan gravitasi, dan V1 adalah kecepatan di titik 1, dan V2 adalah kecepatan di titik 2. Oke. Nah, kita ambil, ingat, P1 dan P2 ini sama. Ini P1 dan P2 sama. Ini P1 sama dengan P2. Karena apa? Karena tekanannya adalah tekanan atmosfer. Oke. Karena P1 sama dengan P2 dan dia adalah logam yang sama, rho, maksudnya massa jenis yang sama. Oleh karena itu, ini bisa kita coret, hilang dari persamaan ini. Dan dia nilainya sama. Kemudian F ini adalah gesekan yang terjadi antara logam dengan dinding cetakan. Nah, dalam hal ini kita asumsikan kalau tidak ada gesekan. Oleh karena itu, baik di titik 1 maupun di titik 2 tidak ada gesekan. Oleh karena itu, nilai F1 adalah 0 dan nilai F2 juga 0. Oke. Dan ingat, titik 2 ini adalah titik referensi kita. Oke. Nah, karena titik 2 adalah titik referensi kita, maka ketinggian di titik 2 ini adalah 0. Jadi ini titik acuan titik 2 ini. Kita anggap ini sebagai titik acuan. Maka nilai H2 tentu 0 karena dia
karena itu adalah menjadi titik acuan kita, maka H2 adalah 0. Oke. Dan ingat, V1 ini adalah kecepatan awal dari logam. Jadi kecepatannya di titik 1, kecepatan pada saat dia akan mulai kita tuangkan. Yang kecepatan awal itu adalah 0. Dan oleh karena itu, karena V1 adalah 0, maka V1 kuadrat per 2G nilai di sini juga adalah 0. Dan ingat, sekarang yang kita punya adalah persamaan yang kita adalah H1 sama dengan V2 kuadrat per 2G. Karena hanya ada satu H, dan oleh karena itu H ini adalah ketinggian dari titik 1, maka kita hilangkan saja subscriptnya, maka ini kita sebut dengan nama H. Jadi jarak antara titik 1 ini adalah H. Kemudian V2 adalah kecepatan di sini, di dasar cetakan ini. Nah, kita tidak beri lagi dia nama V1, V2, kita beri nama ini adalah V. Karena ini satu-satunya nilai V yang kita ketahui. Yang ada di dalam persamaan, dan oleh karena itu kita sederhanakan persamaannya di H sama dengan V2 kuadrat bagi 2G. Dan kalau kita manipulasi persamaannya di V2 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, untuk mencari harusnya ini nilai subscript 2 ini seharusnya tidak ada lagi. Dan oleh karena itu V kuadrat sama dengan 2GH. Oleh karena itu V adalah 2GH. Nah, jadi hanya rumus ini yang akan kita gunakan gitu. Nah, prinsip fisika yang kedua yang kita gunakan adalah ini, prinsip continuity law. Ini masalah debit. Jadi aliran debit itu konstan, ya. Jadi konstan di mana saja, di titik pertama dan titik kedua. Jadi karena kita bisa hitung V di dasar, kemudian kita juga bisa hitung luas penampang dari runner ini. Jadi ini adalah A, dalam ini luas penampang. Oke, A besar. Maka kita bisa menghitung debit aliran di dasar ini. Debit aliran dari dasar ini itulah disebut dengan nama Q. Nah, debit aliran di dasar itu maka dia menjadi Q sama dengan V kali A. Oke, di mana V adalah kecepatan yang kita hitung menggunakan rumus ini, dan A adalah luas penampang dari pipa ini. Oke. Nah, ingat, pada saat kita mendesain cetakan ini, kita bisa menghitung volume dari rongga cetakan ini. Oke. Dan ingat, kalau kita bisa menghitung volume, V besar dalam ini adalah volume dari rongga cetakan. Volume, dan volume itu mungkin satuannya adalah meter kubik, ya, atau sentimeter kubik gitu. Volume itu 1 meter kubik atau sentimeter kubik. Ini debit ini satuannya kecepatan itu adalah meter per detik, dan luas penampang itu adalah meter bujur sangka. Nah, itu satuannya adalah meter kubik per detik. Nah, dengan berdasarkan dua nilai ini kita bisa menghitung TMF. Apa itu TMF? TMF itu adalah waktu untuk mengisi adalah waktu pengisian rongga cetakan. Nah, kita bisa hitung waktu ini. Di mana waktu tentu adalah V, volume dibagi dengan volumetric flow rate atau debit gitu. Oke. Nah, cukup sederhana dia analisisnya. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah contoh soal bagaimana kita melakukan perhitungan waktu untuk pengisian cetakan. Nah, lihat ini soalnya ada mold dengan 10 itu panjangnya 20 cm. Pada dasar sprue tersebut ini luas penampangnya 2,5 cm bujur sangkar. Oke. Sprue itu menuju kepada mold cavity. Jadi rongga cetakan itu volumenya 1560 cm3. Pertanyaan pertama, tentukan kecepatan dari logam cair itu di dasar sprue. Kemudian dia bertanya debit
volume rate of flow itu debit, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengisi cetakan. Oke, sekarang kita list berdasarkan yang kita ketahui. Mold sprue tingginya 20 cm, berarti ini H 20 cm. Kemudian luas penampangnya A 2,5 cm biur sangkar. Kemudian volume dari rongga cetakan itu 1560 cm3. Oke. Kita nanti di rumus itu perlu gravitasi. Gravitasi itu adalah 9,81 meter per second kuadrat. Ingat, ini semua nilai ini dalam sentimeter, berarti saya rubah meter ini jadi sentimeter. Oleh karena itu G menjadi 981 cm per detik kuadrat. Oke. Ini yang kita ketahui semuanya. Oke, sekarang kita hitung V yang A. V, kecepatan di dasar sprue. V itu adalah 2 kali G kali H pangkat 0,5, dan dalam ini adalah 2 dikali G 981 dikali H 20, dan hasilnya dipangkatkan 0,5 atau diakarkan, dan nilainya itu adalah 198,09 cm per detik. Oke, itu jawaban pertanyaannya A. Yang kedua ditanya debit. P, volumetric rate of flow, itu Q itu adalah V kali A. Kecepatannya kita tahu 198,09 kali A, luas penampang 2,5. Nah, karena itu nilainya adalah 495,23 cm kubik per detik. Oke. Dan yang terakhir yang akan kita hitung yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi cetakan sampai penuh, TMF, yaitu volumenya adalah 1560 dibagi dengan Q. Oh, maaf ya, ini nilai Q tidak tertulis dengan baik. Ini saya ulang lagi. Saya akan dapatkan nilai Q di sini sama dengan V kali A. V itu 198,09 kali A. A itu adalah 2,5, dan oleh karena itu nilainya adalah 495,23 cm kubik per detik. Itu dia. Nah, terakhir kita akan menghitung waktu untuk menghitung cetakan, yaitu TMF C. Nilainya adalah V dibagi Q. V dalam ini adalah V besar, itu volume. Volumenya adalah 1560 dibagi Q 495,23. Oleh karena itu nilainya adalah 3,15 detik. Oke, saya rasa itu saja, cukup sederhana analisis yang kita lakukan untuk proses pemanasan logam sampai ke titik leleh, sampai ke titik penuangan. Kemudian juga analisis dalam proses penuangan logam tersebut sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.